Halo teman-teman, The Trader here. Di video kali ini saya akan mulai dengan satu kalimat yang jujur ya. Market tidak menghukum orang yang bodoh. Market menghukum orang yang tidak sabar. Banyak trader yang sebenarnya sudah punya strategi ataupun money management yang sudah cukup baik ya yang mereka pelajari, sudah belajar juga, sudah paham dasar-dasarnya juga, tetapi tetap saja loss. Kenapa? Karena mereka tidak sabar menjalankan sistem itu sendiri, ya. Mereka tidak sabar ya, teman-teman. Dan dalam trading, ketidaksabaran selalu mempunyai konsekuensinya sendiri dan ada harga yang harus dibayar. Nah, di video kali ini kita akan bahas agar kamu tidak terlena dalam hal-hal itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasannya untuk teman-teman yang sedang mencari atau menemukan ya pengen gabung ke komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung klik ya dan dapetin aksesnya. Chat admin ya, langsung chat admin dan dapetin aksesnya. Karena tidak banyak juga ya teman-teman, tidak banyak syarat juga, cukup gampang dan langsung masuk. Oke? Untuk teman-teman yang sudah menunggu, baik kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Oke, yang pertama itu adalah ketidaksabaran itu tidak terlihat, tapi berbahaya. Masalahnya, ketidaksabaran itu sering sering tidak terasa ya teman-teman, atau bahkan kita ngelakuinnya tanpa sadar. Kadang kita merasa saya cuma entry sedikit lebih cepat, saya cuma ambil peluang kecil kok ya kan, saya cuma tidak mau ketinggalan entry. Padahal itu adalah tanda-tanda awal ketidaksabaran. Contohnya, entry sebelum adanya konfirmasi, ya. Padahal kamu sudah memiliki strategi dan pola entry yang cukup baik. Masuk di tengah-tengah chart tanpa alasan yang jelas. Nah, ini juga berbahaya. Trading karena takut ketinggalan atau FOMO. Kelihatannya kecil, tapi dalam jangka panjang itu yang perlahan mengurus akun kamu. Ya, memang hal-hal kecil ini kadang kita ngelakuinnya secara tidak sadar ya teman-teman. Memang itu kita ngelakuinnya secara tidak sadar dan ya terkadang itu selalu berulang. Walaupun mungkin kita di beberapa titik tersadar ya, kayaknya yang saya lakuin ini salah deh, ya kan? Ini salah deh. Cuman karena kebiasaan kecil ini mungkin teman-teman sudah sering ngelakuinnya dan itu secara tidak langsung membuat alam bawah sadar teman-teman menjadi otomatis ngelakuin itu, ya. Kadang kita ya kan udah ini udah bagus nih strateginya, sudah money manajemennya sudah oke, tapi karena kebiasaan buruk itu teman-teman secara tidak sadar melakukannya. Nah, gimana sih cara supaya kita tidak ngelakuin hal itu terus-terusan ya atau berulang? Caranya mungkin lebih ketat ya teman-teman. Di pola entry-nya mungkin teman-teman bisa lebih ketatin. Contohnya dari strateginya, dari manajemennya. Mungkin teman-teman bisa buat list atau buku ya yang mungkin teman-teman bisa checklist nantinya. Seperti ini entry modelnya. Ini konfirmasi entry untuk kita masuk ke market, ya kan? Money manajemennya sekian. Nah, ketika sudah ketiga hal itu sudah teman-teman checklist atau sudah teman-teman dapatkan, baru teman-teman entry. Nah, itu perlahan teman-teman lakuin dulu ya. Kayak misalnya dikonsistenin berapa bulan untuk itu. Nanti kita berharap supaya teman-teman ngehilangin nih kebiasaan buruk yang tiga tadi tuh. Supaya teman-teman lebih sesuai rules trading yang teman-teman gunakan ya begitu. Yang kedua itu adalah FOMO. Bentuk paling umum dari ketidaksabaran itu sendiri. FOMO adalah musuh terbesar semua trader tentu saja ya kan. Saya juga pernah melakukan atau ngerasain hal tersebut. Saya lihat harga bergerak cepat, kita mulai berpikir, wah ketinggalan nih, harus masuk sekarang nih. Kalau tidak sekarang nanti telat harga terbang atau harga udah turun duluan. Akhirnya entry tanpa rencana. Ironisnya, seringkali setelah kita entry, harga justru berbalik arah. Kenapa? Karena kita tidak masuk bukan berdasarkan sistem, tapi berdasarkan emosi sesaat, ya kan? Contohnya nih kayak
harga sedang tren atau harga sedang sideways, ya. Kita melihat pola ya kan yang nanggung mungkin. Mungkin di keputusan itu kita melihat 50-50. Cuman karena kita berpikir udah wah ini udah mau lewat dari jam sesi London ya kan. Udah dekat-dekat sore. Padahal biasanya teman-teman entry ketika London session atau jam 2 ya, jam-jam 2 ya karena London session itu kan jam 2-an. Nah, ketika London session itu teman-teman udah pantau nih, wah ini nggak ada nih, nggak ada entry sampai menjelang sore hari. Nah, ketika udah menjelang sore hari, tentu saja teman-teman kan akan berpikir, wah ini kalau nggak ada entry gimana ya, ya kan? Padahal sebenarnya kan bisa kita lanjutkan di New York Session atau NYSE. Tetapi teman-teman berpikir, wah ini harus sekarang, ini harus sekarang. Tetapi langsung teman-teman melihat konfirmasi yang sebenarnya menanggung ya atau 50-50 untuk kita entry. Nah, di situ biasanya teman-teman langsung pencet aja deh, tahan floating nggak masalah. Rupanya harga langsung jebol ya kan. Harga langsung jebol dan menyentuh SL. Nah, itu terkadang yang mungkin teman-teman rasakan dan juga itu saya juga pernah merasakan ya. Jadi, itu adalah hal yang biasa, tetapi jika teman-teman menemukan momen-momen seperti itu, tunggu aja atau skip session itu dan lanjut di session berikutnya agar lebih baik ya. Lebih baik hilang momen daripada hilang dana teman-teman atau equity ya. Jadi kita lebih sabar aja. Jangan FOMO. Yang ketiga itu adalah tidak sabar menunggu setup. Trader yang konsisten tahu satu hal, yaitu adalah setup bagus itu tidak tergantung atau tidak datang setiap saat. Kadang kita harus menunggu beberapa jam, mungkin beberapa hari untuk tipe-tipe trader tertentu ya, kalau yang hari itu adalah swing. Nah, untuk teman-teman yang scalping atau intraday itu mungkin bisa satu hari itu ada dan bisa tidak juga ya, Kak, tergantung dari kondisi market itu sendiri. Tetapi trader yang tidak sabar tidak tahan dengan proses ini, teman-teman. Mereka kadang merasa bahwa kalau tidak entry atau tidak trading, saya tidak menghasilkan apa-apa. Padahal dalam trading juga itu adalah bagian dari strategi. Tidak memiliki posisi atau tidak entry itu juga strategi yang terbaik sebenarnya. Menunggu adalah skill, ya. Dan skill ini yang paling jarang dimiliki. Karena kalau tidak trading di hari itu ya tidak masalah teman-teman. Kita tidak merasakan kerugian juga, kita juga tenang daripada kita harus entry padahal di situ tidak ada konfirmasi entry kita dari metode yang kita tahu ataupun dari metode atau strategi yang teman-teman gunakan. Ya, dipaksain aja entry biar aja tahan floating loss-nya ya. Biar ngerasa kita trading hari itu. Nah, yang teman-teman rasain itu atau yang teman-teman lakuin itu kan hanya memuaskan emosi teman-teman saja agar terlihat bekerja. Padahal tidak entry itu sendiri adalah strategi yang baik sebenarnya. Dan ya itu lebih baik daripada kehilangan uang teman-teman. Begitu. Jadi kalau tidak jumpa setupnya ya sudah kita tunggu saja untuk setup berikutnya atau kita mungkin bisa melanjutkan di hari-hari berikutnya ya. Selanjutnya itu adalah tidak sabar saat floating. Nah, tidak sabar saat floating itu juga muncul pada saat posisi sudah terbuka. Misalnya, trade masih sesuai plan, tapi belum profit. Trade masih begitu-begitu aja ya kan, masih ya bisa dibilang mungkin masih bergerak-gerak di situ aja. Lalu muncul rasa tidak nyaman. Akhirnya close terlalu cepat atau geser stop loss ya. Atau bahkan tambah posisi tanpa sadar dengan alasan yang tidak jelas juga. Semua karena tidak sabar menunggu hasil. Padahal dalam trading, profit butuh yang namanya waktu. Terkadang ada momen di mana misalnya nih, kita udah melihat ada support atau resisten yang di breakout dan sudah menyentuh area retestnya dengan cukup baik. Tapi terkadang ada momen di mana candlenya atau pasar itu nge-sideway dulu teman-teman. Kadang nge-sideway dulu kecil ya kan. Kita jadinya ragu.
wah ini beneran naik atau balik lagi nih nyentuh SL ya kan. Nah, hal-hal kayak gini yang membuat kita jadi bimbang atau linglung. Padahal sebenarnya kalau teman-teman ikutin entry strategi atau plannya sendiri, itu sebenarnya udah baik ya. Ya kalau SL ya sudah, kalau profit ya kita bersyukur gitu ya kan. Karena kita udah menjalankan trading plan kita dengan sebaik mungkin. Nah, itu yang penting teman-teman. Jadi ketika floating misalnya ya kan, floating yang nggak minus, nggak profit juga ya kan, ngegantung gitu, rata-rata di situ aja tuh. Memang mengebuat kita jadi kayak ragu akan posisi yang kita buka. Tetapi kalau memang jumpa keadaan seperti itu, tetap aja ikuti trading plan-nya teman-teman. Jangan diubah ya. Jangan digeser stop loss-nya atau nambah posisi tidak jelas. Gunakan aja money management sesuai seperti biasa, trading plan sesuai seperti biasa, dan ya jalankan itu aja, jangan dianeh-anehin deh pokoknya. Jadi intinya ketika jumpa seperti itu sabar aja, ikuti trading plan, oke? Yang selanjutnya itu adalah market selalu menghukum orang yang tidak sabaran. Ya, market punya cara unik untuk mengajarkan kesabaran, teman-teman. Trader yang tidak sabar biasanya akan mengalami beberapa hal. Sering entry di harga buruk, sering kena stop loss, sering ketinggalan move yang besar. Kenapa? Karena mereka selalu bergerak sebelum waktunya. Sementara trader yang sabar masuk di area terbaik, resiko lebih kecil dan hasilnya lebih konsisten. Dalam jangka panjang, perbedaan ini akan sangat terasa besar ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah bisa melakukan atau menahan ya rasa ketidaksabaran itu biasanya akan jadi lebih baik untuk teman-teman sendiri. Proses teman-teman sendiri itu akan jadi lebih terasa menyenangkan ya. Karena setiap hari teman-teman melakukan atau menjalankan trading plan sesuai dengan metodenya dan membuat teman-teman merasakan profit konsisten setiap hari. Nah, itu yang ngebuat atau menempa diri kita ya teman-teman agar bisa konsisten dalam profitnya. Memang berat, siapa juga yang bilang ringan ya kan melakukan hal tersebut. Nggak ada yang bilang ringan, itu pasti sangat berat teman-teman. Cuman tergantung teman-teman sendiri. Apakah bisa melakukan itu secara konsisten atau tidak. Tujuannya tergantung teman-teman. Apa teman-teman pengen deposit terus atau withdraw terus ya. Jadi sabar. Untuk penutup, kalau teman-teman masih merasa sering loss, coba jujur ke diri sendiri dulu. Apakah strateginya yang salah atau teman-teman sendiri yang selalu tidak sabar menjalankan strateginya? Karena seringkali masalah terbesar bukan dari sistem, tapi di kemampuan kita untuk menunggu. Ingat ya teman-teman, market tidak membayar orang yang paling cepat. Market membayar orang yang paling sabar dan menjalankan secara konsisten. Jadi, mulai sekarang, coba latih satu hal sederhana dulu. Belajar menunggu, menunggu setup yang baik, menunggu konfirmasi yang baik, menunggu peluang yang benar-benar jelas. Bagaimana? Yang paling sulit teman-teman. Menunggu entry atau menahan diri saat sudah melihat market atau chart. Nah, jangan lupa di kolom komentar, komen-komen ya. Nanti kita bahas. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini hingga akhir. Untuk teman-teman yang pengen mencari atau pengen gabung ke dalam komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung join ya. Nanti chat admin untuk dapetin linknya. Dan juga nanti kami ada beberapa rekomendasi broker untuk teman-teman yang bingung atau belum punya broker yang didapat ya atau masih belum punya. Nah, di sana nanti teman-teman bisa dapetin berbagai event-event menarik ya. Yang utama sekarang itu adalah trading dengan akun teman-teman sendiri menggunakan aplikasi kita dan juga nantinya akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik seperti handphone ya. Yang paling oke itu handphone Z Fold. Nah, untuk teman-teman yang pengen join bisa klik link yang ada di deskripsi dan langsung join. Oke? Sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.